البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Tentang kaidah. Memang akhirnya layan sorif. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah al-babul khamis at-tayammumu lil wajhi wal kaffain. Bab yang kelima adalah tayamum untuk wajah dan dua telapak tangan. Yang diinginkan dari bab ini adalah bahwasanya a'dha'u at-tayammum hanya dua. Anggota badan untuk tayamum hanya dua, yaitu wajah dan kedua telapak tangan. Berarti yang lain-lain tidak perlu. Tayyib. Ada khilaf, tetapi karena dalilnya jelas maka Imam Bukhari menjazam, memastikan hanya telapak tangan, tidak sampai ke siku, tidak sampai ke ketek misalkan, dan tidak perlu untuk ini dan itu istilahnya. Kemudian hadisnya, dan ini hadisnya hampir sama, ini sekian hadis, cuma beda sanadnya sedikit-sedikit aja, isinya sama. Al-haditsu tasi' wa salasun ba'da salasimi'ah 339. Haddatsana Hajjaj qala akhbarana Syu'bah anil Hakam, sama kan dengan hadis 338 itu, kecuali gurunya Bukhari itu aja. Yang selebihnya sama. Anil Hakam an Dzar an Sa'id ibni Abdurrahman ibni Abza an Abi qala Ammarun bihadza. Ammar mengucapkan ini. Mengucapkan yang mana? Yang disebutkan dalam hadis 338 tadi. Wa daraba Syu'batu biyadaihil ard. Syu'bah tatkala menyampaikan hadis ini, beliau memberikan contoh, yaitu memukulkan kedua tangan beliau ke tanah. Summa adnahuma min fi. Kemudian beliau mendekatkan kedua tangannya ke mulutnya. Summa masaha wajhahu wa kaffain. Setelah itu beliau mengusap wajah dan dua telapak tangannya. Tayyib. Jadi inti hadisnya sama. Tapi apa bezanya? Bezanya gurunya Imam Bukhari. Kalau yang hadis pertama, hadisnya itu sebelumnya, ini Adam bin Abdurrahman itu, Adam bin Abi Iyas. Adapun yang sekarang adalah Hajjaj, yaitu Hajjaj bin Muhammad al-Misisi al-A'war al-Basri. Beliau Abu Muhammad Siqah. Guru yang lebih-lebihnya sama, Syu'bah. Beliau adalah Abu Bistam, yaitu al-Basri. Kemudian yang atasnya lagi al-Hakam, Abu Muhammad al-Hakam bin Utaibah al-Basri, al-Kufi. Kemudian lebih atasnya lagi yaitu Dzar bin Abdillah Abu siapa semalam ya? Abu Umar. An Sa'id bin Abdurrahman bin Abza al-Kufi, tabi'in. Tak diketahui kunyahnya, ayahnya Abdurrahman bin Abza Kufi juga tabi'in. Nah, Ammar sama aja berarti hadisnya, sanadnya sama. Ammar Abdul Yaqdhan. Tayyib. Cuma biasanya apa juga? Yaitu kalau hadisnya Syu'bah yang ini, Syu'bah memukulkan dua tangan, tidak jelas tangan sampai kemana. Tapi riwayat pertama yaitu kafai, dua telapak tangan. Jadi cukup telapak tangan, tidak perlu semua tangan. Kemudian ada tambahan apa kalau riwayat kedua? Mendekatkan ke mulut. Untuk apa? Untuk ditiup. Cuma riwayat pertama jelas dikatakan Nabi meniup. Sementara untuk riwayat Hajjaj di sini tidak ada lafaz meniup, tapi jelas kan? Namanya mendekatkan kedua tangan ke mulut, maksudnya memang untuk meniup. Nah, setelah meniupnya, kemudian mengusapkan kedua telapak tangan tadi ke wajah dan ke kedua telapak tangan itu sendiri. Wa qala an-Nadhr akhbarana Syu'bah Nadhr bin Shumail asbatun nasfi Khalil bin Ahmad al-Farahidi. Khalil bin Ahmad guru dari Sibawai. Nah, ini Nadhr bin Shumail. Ini siqah. Dikatakan oleh Imam Ibnu Mubarak, Nadhr bin Shumail durratun dha'i'atun bainal marwain. Beliau
adalah mutiara yang tersia-sia di antara dua negeri. Ya, waktu itu beliau imam hebat, tapi banyak penduduk negerinya yang tidak memanfaatkan ilmu beliau. Taib, menyanyiakan orang hebat ada di dekat mereka. Taib. Akhbarana Syu'bah anil Hakam qala sami'tu Dzarron yaqul ani ibni Abdurrahman ibni Abza. Sanadnya sama. Imam Bukhari mendatangkan penguat-penguat dengan beberapa tambahan sedikit-sedikit aja, perbedaan sangat sedikit. Qal wa qad sami'tuhu min Abdurrahman. Kata siapa? Kata Al-Hakam. Nah, ini faidah. Kita tahu sanad yang tadi malam, sanadnya Adam itu Al-Hakam mendapatkan hadisnya Sa'id melalui Dzar. Demikian pula sanad kedua tadi, sanadnya Hajjaj. Al-Hakam mendapatkan riwayat Sa'id itu dari Dzar. Tapi di sini kalau jalur dari An-Nadhr, Nadhr bin Shumail, kita tahu Al-Hakam mengatakan saya juga mendengar dari Abdurrahman, dari Sa'id bin Abdurrahman, tidak melalui Dzar. Jadi ini semangat siapa tadi? Al-Hakam bin Utaibah. Beliau siqatun faqih, terkenal dalam fikih. Hakam bin Utaibah. Jadi walaupun beliau telah mendapatkan hadis ini dari Dzar, dari Sa'id, namun beliau ingin mendapatkan syarat yang lebih tinggi. Langsung beliau belajar kepada Sa'id. Mungkin apa? Tok gurunya waktu itu ya jelas masih hidup, sehingga beliau belajar langsung ke atas, level atas. Jadi sanadnya lebih pendek. An Abi qala Ammar. Baik. Kemudian di cetakan yang lain ada kurung kan? Di sini tempat anak ada tanda kurung. Wudu'ul muslim bi kaffaihi minal ma. Ada lafaz itu kan? Tak ada. Nggak tahu ini disebutkan dalam tanda kurung, mungkin tambahan aja. Kita tidak sedang bicara masalah air tentunya. Tayyib. Inti hadisnya sama dengan yang sebelumnya. Cuma sekarang, apakah kita perlu untuk mengulang? Kalau wudu kan disunahkan 2-2 atau 3-3, kecuali yang apa itu, yang kepala. Nah, sekarang untuk tayamum disunahkan tidak untuk 2-2 atau 3, yaitu mengulang? Jawabannya adalah tidak disunahkan sama sekali. Dari sisi mana? Pertama adalah karena tidak ada dalil yang menunjukkan Nabi mengulang-ulang. Yang kedua, berdasarkan kaidah di dalam usul fikih, apa itu? Mutlaqul fi'il la yaqtadi tikrar. Fi'il yang disebutkan secara mutlak tidak menuntut diulang. Berarti cukup sekali sudah. Seperti apa? Seperti perintah sholat duhur. Apakah setelah kita selesai sholat duhur kita wajib sholat duhur lagi? Tak wajib. Sudah melakukan sekali sudah. Tidak ada kewajiban mengulang. Kalau yang pertama sudah sah tentunya. Kemudian alasan yang ketiga dilihat dari maqasidus syariah. Tujuan syariat tayamum itu apa? At-takhfif, memberikan keringanan. Maka at-takhfif menuntut untuk fi'il itu tidak diulang. Kalau diulang bukan takhfif lagi, harus mukul-mukul debu berulang-ulang. Ini bukan keringanan kalau seperti itu. Cuma kisah tadi yang Hajjaj tidak menyatakan wajah dulu kafai. Aywa, betul. Kata Al-Hafidz, mutlaknya fi'il dengan sekedar wawu ini menunjukkan apa itu layak tadi tertib, tidak menutup urut-urutan. Jadi boleh bebas wajah dulu ataukah telapak tangan dulu, tidak masalah, semuanya sah. Nah, kalau ada summa itu jelas. Kalau sanadnya sahih, tapi sanad yang sahih semuanya pakai wawu, jadi bebas. Boleh ini dulu atau boleh itu dulu, tak masalah. Mungkin yang sangat memperhatikan kecantikan mungkin apa? Nah, telapak tangan dulu aja lah, biar abunya tinggal paling sedikit baru kena wajah. Mungkin ini tak masalah, dua-duanya tidak masalah. Karena hadisnya memang intinya sama, kita baca hadis yang berikutnya sanadnya sama, kecuali gurunya Bukhari aja yang lain. Memang hadis Hajjaj cuma sya'batku biyadil arsani. Iya, Syu'bah memberikan contoh macam itu. Didekatkan dan masalah ini dan menggunakan sekali Iya. sekali pukulan. Iya. Bukan 2 kali pukulan. Tidak perlu diulang, tidak perlu. Sekali pukulan untuk 2 anggota badan. Memang ini keringanan, betul-betul keringanan. Hanya bukan 2 kali pukul tanah sekali. Bukan masing-masing, bukan. Iya. Cukup sekali. Karena Nabi menunjukkan itu, memukul kemudian
Setelah itu apa? Mengusapkan ke wajah dan telapak tangan. Tidak dikatakan memukul sekali untuk wajah, memukul sekali lagi untuk telapak tangan. Jadi kita tengok dalam tu belajar pukul satu ni. Itu menyusahkan orang. Sementara dalil Nabi tak ada macam itu. Secara dalil dan secara kaidah tidak ada pengulangan. Al-Hafidz mengatakan tak perlu mengulang. Ibnu Hajar bilang tak perlu mengulang. Karena Nabi tidak mencontohkan pengulangan. Iya, tidak perlu urut juga, terserah. Sama macam wudu kan? Kalau wudu tartib, ya kali tartib. Iya. Batal. Menurut jumhur, kalau menurut Ahnaf boleh dari kaki, baru kemudian apa? Baru kemudian kepala, baru kemudian tangan, baru kemudian wajah, baru mulut. Kalau Hanafiyah boleh dibalik. Iya, kalau jumhur nyata tak sah. Kenapa? Allah Ta'ala mengatakan apa? Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Tayyib. Padahal bahasa Arab itu akan menutup yang mansub digabungkan dengan yang mansub, yang majrur digabungkan dengan yang majrur. Tapi kali ini Allah Ta'ala tidak menyatukan antara apa? Mencuci wajah dengan mencuci mencuci tangan. Menunjukkan ini tertib. Pasti tertib yang diinginkan. Itu hadis pun tertib. Ya, hadis menunjukkan Nabi tak pernah memberikan pola yang terbalik-balik. Di Malaysia 2 kali pukul. Tetap sah, tapi menyelisihi maqasid syariah dan dalil sebenarnya. Masalah sah tetap sah. Yang berlainan dengan hadis. Iya. Bukan sunni. Fikirnya marjuh. Ikut lagi dia. Kalau Syiah kan tak tahu. Tak tahu kalau cara tayamumnya Syiah tak tahu. Selama perang, teman-teman panggil, "Ya Husi, shollu." Dia mengatakan as-shalah laisat wajibah katanya. Tunggu Imam Mahdi katanya. Oh, enak sedap hidup. Yang ajaran solat dengan niat itu ajaran apa? Jelas ibadah wajib dengan niat, tapi talafut melafalkan niat. Nah, ini yang iya, itu yang menyusahkan. Tapi yang mengaji cara kita kuning tu, kalau takbir ini perkataan tu tetap. Itu takalluf memberatkan. Itu yang ketua jadi itu sampai imamnya amin tuh dia tak siap-siap. Dapatkan hati itu jangan terlepas satu pun. Oh, stres tu. Memang jadi was-was orang. Agama jadi susah. Kena susun tu perkataan tu. Saja aku solat zuhur 4 rakaat. Tunai mengikut imam kerana aku kalau salah satu perkataan. Susah. Kita kuning tu. Yang lagi kita kuning tu. Dah apa itu lagi? Masa sebut kambing, baru kena tidak kita keluar. Iya, mempersusah orang. Tapi tak pernah nyuruh begitu. Imam untuk bangun dia pun. Dia cakap dia lain, berarti dia lain. Kena ngaji gitu. Begitu di promen. Ada paling parah. Kita ini sama ya semua. Kita baca satu hadis lagi coba. Al-Hadisul Arba'un ba'da salasimi'ah 340. Haddatsana Sulaiman bin Harb. Haddatsana Syu'bah, sama kembali ke situ lagi ke Syu'bah. Anil Hakam an Dzar an Ibni Abdirrahman ibni Abza an Abi annahu syahida Umar. Beliau menyaksikan Umar. Wa qala lahu Ammar, tatkala yaitu dalam keadaan Ammar berkata kepada Umar, "Kunna fi sariyah." Kita dulu ada di pasukan yang diutuskan. Nah, ini ada tambahan faedah untuk riwayat Sulaiman bin Harb, bukan safar bagaimana, tapi safar untuk perang. Fa'ajnabna, kemudian kami junub. Wah, ini susah lagi perang, junub lagi. Ujian. Ini junub. Mau istri ke junub mimpi. Nah, mimpi seringkali masalah mimpi. Buat mimpi junub Ya, malah takdir.
Tayyib. Perasaan lu nih. Ya. Wa qala tafala fihima. Ada pun riwayat Sulaiman bin Harb yaitu Nabi tafala. Tafala adalah meludah yang sangat sedikit. Intinya adalah apa? Meniup agar apa itu abuknya berkurang. Tidak betul-betul diludahi. Nanti malah jadi apa? Jadi basah nanti itunya abuknya. Tapi yang hadis Hajjaj ini tidak meniup. Makanya riwayat saling menguatkan. Makanya ini untungnya Bukhari belajar ke guru yang banyak sehingga boleh menggabungkan, lihat oh sebenarnya begini. Ada faedah ini dari berbagai guru, masing-masing mendatangkan faedah dan menutup kekurangan temannya. Sulaiman bin Harb beliau adalah Abu Ayyub Al-Basri, siqatun sabtun imam. Jika meniup itu adakah perlu? Itu dalam riwayat Adam bin Abi Iyas semalam itu meniup, nafaqah meniup. Tapi ulama mengatakan ini mustahab, tidak sampai wajib. Tak ditiup pun tak apa, tidak masalah. Baik. Kelanjutannya sama, nih sanad-sanadnya sama lagi nanti ke bawah-bawah itu, kebanyakannya sama. Nah, kita lanjutkan bila berarti besok-besok lagi. Baik. Sebab ada video, tidak ikut. Mustahab, yang mustahab, yang wajib. Buktinya apa? Riwayat yang lain mengatakan yakfika hakadha, yaitu telapak tangan dengan apa itu? Ya dengan wajah, menunjukkan bahwasanya meniup itu tidak sampai menjadi rukun di dalam tayamum. Kalau ikut Nabi dapat pahala tentunya, yaitu mengambil rukhsah keringanan biar abuknya tak terlalu banyak kena wajah, bukan sebagai suatu kewajiban. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.